Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam suatu pertemuan yang sangat penting dalam acara penyusunan laporan keuangan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran barang eselon 1 Dijen P2 dan PL semester 1 tahun anggaran 2012. Bapak Presiden yang kami hormati, karena kami selaku ketua panitia dibentuk berdasarkan keputusan Dirjen P2PL nomor HK 03.05 garis miring D garis miring I titik 3 3515 2012 tanggal 29 Juni 2012 menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pertemuan ini. Laporan keuangan is my heart. Ini yang menyusun. Saya tanya tadi apa artinya? Kalau heart memang cinta ya, dengan cinta. Berkati satu hati, satu jiwa, satu visi dalam kerangka mensukseskan visi dalam mencapai visi dan misi Kementerian Kesehatan. Tujuan umum pertemuan ini adalah tersusunnya laporan keuangan Bapep Eselon 1 Direktorat Jenderal P2PL semester 1 tahun 2012 yang terdiri dari laporan realisasi keuangan, neraca dan atas laporan keuangan, catatan ringkas barang milik negara secara akuntabel, paripurna dan tepat waktu. Tujuan khusus pertemuan ini adalah penyampaian hasil evaluasi pelaporan keuangan Direktorat Jenderal P2PL tahun 2011, terkumpulnya bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan, inventarisasi hambatan dan masalah penyusunan laporan keuangan per bulan masing-masing Satker tahun 2012, menyepakati mekanisme dan strategi penyusunan laporan keuangan Direktorat P2PL tahun 2012. Sehingga output yang diharapkan setelah pertemuan ini adalah tersusunnya laporan keuangan WAP BS 1 Direktorat Jenderal P2PL semester 1 tahun 2012 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca catatan laporan keuangan, catatan ringkas barang milik negara secara akuntabel, paripurna dan tepat waktu. Disclaimer, maka tahun 2011 kita dinyatakan wajar dengan pengecualian atas kerjasama, atas kemampuan kita semua yang sudah mulai meningkat. Untuk itu tentunya opini seperti ini patut kita beri aplaus buat kita semua. Catatan Pak Luki, kalau perlu ditambah pertemuan bukan hanya membuat laporan, tapi di antara yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan ini dari masing-masing satker dengan ilmu-ilmu yang up to date. Jadi kalau belajar gurunya nanti minta fasilitator yang memang betul-betul mengerti ataupun narasumber yang betul supaya nanti meningkat terus. Kalau nggak tahu neraca, belajar neraca. Kalau nggak tahu membuat catatan atas laporan, itu bagaimana belajar yang betul, bagaimana ada trik-triknya di situ. Itu yang perlu dipelajari. Jadi saya setuju untuk penambahan lagi pertemuan para pengelola program ini yang berkaitan dengan keuangan ini untuk ditingkatkan kualitasnya, yaitu dengan upgrading berkaitan dengan setiap celah-celah berkaitan dengan keuangan. Ini masa lalu, stres back ke belakang. Tetapi saya tetap melengkapi kelengkapan saudara dalam pengelolaan ini untuk nanti terus belajar, terus meningkatkan itu dengan akan ditambah pertemuan namanya upgrading. Kasih nama anunya, maknya itu upgrade, peningkatan kualitas sumber daya. Mohon tentunya Ibu Inspektur ada sebelah saya, dia nanti samina wa ta'na dengan tujuan ini. Akhirnya dia setuju, bukan kadang-kadang gitu loh. Dan nanti kalau anggarannya meningkat untuk pertemuan, dia oh ya karena maksudnya. Yang kedua, Bapak lihat kondisi saat sekarang. Kondisi saat sekarang adalah permasalahan-permasalahan yang muncul atau yang berkembang selama ini di akhir-akhir ini yang masih menjadi masalah. Nah
inilah yang perlu kita bahas. Pertama, saya melihat teman-teman yang dekon ada beberapa, ada 5 provinsi, tapi katanya 2, Sumatera Utara sama DKI Jakarta, itu masih zero serap anggarannya. Laporan keuangan kan ketahuan di situ. Jadi ada 3 provinsi lagi yang lain ini saya sudah kirim surat, kemudian kita masalahnya apa? Apakah pengelolanya nggak mau atau apa? Jadi nanti mohon provinsi yang disebutkan ada 5 yang dikirim surat, kalau ada masalahnya cepat disampaikan. Yang tadi saya sampaikan, kalau perlu pisau dikasih pisau, kalau perlu dikasih sisir kasih sisir. Nah, kalau dia bertugas di bidang itu, ini yang mungkin masalahnya sama. Jadi nanti dari Dekon mohon, karena akan dievaluasi Dekon ini. Apabila serap anggarannya tidak, keuangan lapor dari laporan keuangan, karena itu berkaitan kinerja, berkaitan dengan masalah laporan keuangan, kelengkapan seperti ini, antara lain simpulnya ada pengelola keuangan yang ada di provinsi yang bersangkutan, ini akan berakibat bahwa tidak akan didekonkan lagi nanti itu. Kasih tempat yang memerlukan. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, masalahnya apakah seperti itu? Sebetulnya kita perlu, tapi ada yang seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya keuangan itu yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan. Kalau yang kaitan dengan dekon tadi. Tapi waktu pelaksanaannya ada di provinsi. Dengan mengemban tugas bagian tugas pusat yang ada di provinsi yang bersangkutan. Hal lain yang ingin saya sampaikan, ini Satker UPT. Permasalahan yang paling besar adalah PNBP. PNBP itu, tolong dilihat, jadi pengelola keuangan ini bukan hanya keluar masuk uang saja, tapi dia memprediksi dan dia melihat kenapa akar permasalahan itu terjadi. Dan ada WA. Jadi kalau saudara hanya sebagai pengelola keuangan terus sifatnya pasif, ya kalau terlambat ya sudah begitu aja ya, karena terlambat saya buat terlambat, bukan seperti itu. Pikir atau juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang itu banyak. Juga berpikir bagaimana penggunaan uang menjadi efektif dan efisien, peruntukannya sesuai dengan aturannya. Ini yang dimaksud dengan keuangan itu yang seperti itu, dinamisnya lalu bergerak, dan ini punya ilmunya. Ini dapat saya sampaikan. Sehingga dengan demikian kita harapkan bahwa problem yang saat sekarang terjadi dengan tadi yang saya sampaikan bahwa ini nanti akan makin profesional, makin mantap dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada anggaran pertemuan seperti itu, tadi sudah saya mohon restu, saya akan usulkan ada pertemuan, jangan pertemuan buat laporan sudah sekali dengan penyegaran ilmu baru, karena anggaran Dirjen PPPL tahun depan ada peningkatan. Saya silakan nanti bagi keuangan untuk meningkatkan, nanti bertemu untuk peningkatan anggaran. Yang terakhir dari paparan ataupun masukan saya, so what ke depan. Jadi yang ke depan adalah mulai berpikir sekarang, apa yang menjadi masalah ditemukan berkaitan dengan keuangan ini, ke depan jangan sampai ini terulang kembali. Untuk itu saran saya, pertama antisipasi, jangan menggali lubang lagi. Sudah kita tutup lubang, kita gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan ini disampaikan nanti. Dengan demikian antisipatif ke depan pada masalah belajar dari yang lalu, ini yang tadi diminta. Apa yang sudah kita lalui, kita evaluasi, kita lakukan pembenahan untuk tidak terulang kepada yang akan datang. Kalau kita menaikkan lagi dia dalam proses yang menjadi quality assurance itu, proses yang betul dan benar, sebagai proses ini sebagai dasar daripada reformasi birokrasi, esensinya reformasi birokrasi yang sekarang kita
hasil temuan BPK Laporan Keuangan tahun 2011 sebagai penyebab WDP di Kementerian Kesehatan. Tadi disebut-sebut bagaimana caranya kita berkomitmen untuk meraih WTP. Jadi di sini Itjen tentunya tidak bisa jalan sendiri sebagai di dalam pengawasan dan pengendalian, tetapi tentu satker yang berada di bawah Kemenkes baik pusat maupun daerah dan Biro Keuangan, kami bekerja sama dengan Biro Keuangan, lalu SKPD pelaksana DKOMTP. Jadi inilah kita bekerja bersama-sama dalam rangka menuju WTP tahun 2012. Dan tentu itulah sebabnya kita mengadakan review, dan kita mulai dengan review semester 1 dan nanti semester 2 akan kita lakukan pada bulan Februari ya Pak ya, Februari. Kami mohon, inilah data-data yang harus Bapak bawa, inilah dokumen yang harus Bapak sertakan di dalam review ini, dan kami mohon apabila ada dari 13 nomor yang akan kami sampaikan ini belum Bapak bawa, Bapak masih punya kesempatan untuk menelpon, meng-SMS, dan mengirimkan dari tempat Bapak Ibu sekalian. Yang paling parah lagi hibah luar negeri. Ya. Ini yang besar juga P2PR. Ini kalau nggak salah ini, tolong nanti dicek nih Pak Tatang. Kan di laporan itu ada 7,37 miliar 300 di bank, realisasi nol. Apakah itu NLR? Ya itu coba. Ini Sasakawa ya. Nol itu yang menyebabkan HLN Kementerian Kesehatan kecil. Karena yang punya HLN itu hanya dua, BUK sama P2PR. BUK 100%, P2PR 0%. Jadi kita jadi kecil, ini menjadi sorotan DPR kemarin ya. Kenapa itu kecil sekali? Sudah dikasih duit, hibah, kagak bisa realisasi ini karena menurut saya kesalahan kemarin. Harusnya Sasakawa itu tidak masuk di duit, kan dia terima barang kan? Ya, terima obat tapi di dipanya bunyi duit, realisasinya kagak ada. Ya itu kesalahan yang jangan diulang lagi nih. Tahun ini keluar lagi nggak nih di DIPA? Lalu kalau keluar direvisi tuh Pak Yudi. Jadi Bapak sekalian, PNBP Kementerian Kesehatan terus meningkat dari 2,3 triliun di 2007 menjadi 5,3 triliun di 2011 ya. Tepuk tangan untuk teman-teman KKP. Kemarin juga temuan-temuan PNBP itu kan ada rekomendasi dari BPK dan juga dari Kementerian Keuangan untuk memberi sanksi kepada pengelola PNBP yang tidak betul. Nah di forum resmi itu saya sarankan kemarin, kok yang muncul selalu sanksi, tidak pernah memberikan reward kepada yang melebihi target. Sekarang terrealisasi ya, artinya kemajuan teknologi dan juga keberpihakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan adalah bagaimana menjamin masyarakat Indonesia itu tidak hanya pada saat sakit tapi sebelum sakit sebelumnya ya, paradigma sehat. Di situ bagaimana peran keuangan itu sangat penting untuk SDM ya. Jadi kalau keliru menentukan kapitasi belum ya. Sekarang ini dalam taraf itu ya. Makanya kan banyak masih belum tercover semuanya, paketnya gimana, apakah kalau rujukan itu bagaimana, ya itu hitungan keuangan juga. Apakah batas kabupaten, antar provinsi bagaimana sampai ke nasional, sampai ke rujukan ke luar negeri nanti ya. Karena jaminan kesehatan harus semua mengcover. Sekarang masih banyak keluar. Itu yang UKP-nya sudah kita cover dengan SDSN. Yang public health-nya ini masih terus dengan program. Nah, mudah-mudahan dengan hitungan-hitungan unit cost, misalnya dalam satu wilayah kan sudah tahu tuh kira-kira untuk satu kali gerakan berapa tarif
unit dosnya. Lalu TB misalnya, nanti bisa dihitung satu pasien TB itu sampai sembuh berapa misalnya, nanti itu menurut saya ke arah sana, sehingga dalam satu kabupaten kota atau di Satker itu punya standar, misalnya untuk lapangan, untuk asesmen, untuk asesmen lingkungan ya, jadi satu gerakan berapa, sehingga tidak, kalau sudah punya standar enak dalam perencanaannya ya, sehingga keluarlah OH ya. Kita kan tinggal mengalihkan orang, volume ya, itu sehingga sama antara satu-satu itu ya. Pasti ekornya ke Samulaki ya, ke Maluku dan ya. Ke Ternate kan kemarin juga ada di Maluku Tengah kan. Itu kita memang hidup di daerah bencana, jadi living harmony with bencana. Jadi tahu kapan harus, tapi kalau sudah usaha kena juga ya udahlah, semuanya kan mati juga ya. Baik, dengan mengucapkan rasa syukur dan perkenan teman-teman semua, pertemuan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.